Pembahasan soal BTS genap tahun 2020-2021 nomor 1. Pada mulanya Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian jatuh ke penjajah Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di titik. Jawaban yang benar adalah A. Kalijati, Subang, Jawa Barat. Soal nomor 2. Untuk menarik hati dan simpati bangsa Indonesia, Jepang memiliki slogan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan titik. Yaitu Jepang Cahaya Asia. Jawabannya C. Nomor 3. Setelah lepas dari penjajahan Belanda, bangsa Indonesia jatuh ke penjajah Jepang. Meski pada awalnya baik, penjajah Jepang juga membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Salah satu penderitaan adanya kerja paksa. Kerja paksa pada zaman Jepang disebut titik. Jawaban yang benar adalah B. Romusa. Nomor 4. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang membentuk beberapa kepanitiaan, di antaranya BPUPKI dan TPKI. BPUPKI menyelenggarakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda A. Perumusan dasar negara. Nomor 5. Perhatikan rumusan rancangan dasar negara itu. A. Kebangsaan atau nasionalisme. 2. Kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara tersebut diusulkan oleh C. Soekarno. Nomor 6. Nama Pancasila sebagai dasar negara diusulkan oleh salah satu tokoh di negara pada tanggal 1 Juni 1945. Tokoh yang dimaksud yaitu adalah B. Ir. Soekarno. Nomor 7. Pada tanggal 22 Juli 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dan membentuk panitia yang beranggotakan 9 orang atau panitia 9. Berikut ini adalah anggota panitia 9 kecuali yang bukan, ini adalah Mester Kasman Singodimedjo. Nomor 8. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan tugas berat. Meskipun berat, tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Para tokoh yang berperan dalam merumus dasar negara tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat. Mereka justru bertukar pendapat demi tercapainya keputusan yang tepat dalam merumuskan dasar negara. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan dasar negara dikatakan telah menunjukkan sikap titik, yaitu C. Rela berkorban. 9. Proses perumusan Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI melaksanakan sidang pertama membahas rumusan dasar negara. Terdapat beberapa usulan dasar negara. Nomor 10. Melalui berbagai macam pertimbangan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,
yang diwakili oleh BPUPKI telah membuat konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia. Konsensus nasional yang dimaksud adalah pengambilan dasar negara dari titik-titik. Jawabannya adalah A. Piagam Jakarta. Nomor 11. Perhatikan hasil sidang berikut ini. Pernyataan Indonesia Merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dalam artian batang tubuh, kemudian pengesahan Dasar Negara Indonesia, pengesahan Hukum Dasar Negara. Isi laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 45 terdapat pada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 12. Para perumus dasar negara menunjukkan sikap komitmen dalam mempersatukan bangsa dan negara Indonesia. Sikap komitmen tersebut dapat terlihat dari B. Upaya Muhammad Hatta melakukan lobi perubahan sila pertama kepada para tokoh nasional. Nomor 13. Generasi muda bangsa Indonesia harus mencontoh sikap tanggung jawab para perumus dasar negara. Pernyataan yang memuat sikap tanggung jawab para perumus dasar negara adalah D. Anggota BPUPKI membentuk panitia kecil untuk menampung usulan rumusan dasar negara setelah terjadi kebuntuan dalam sidang BPUPKI. Nomor 14. Panitia 9 telah berhasil merumuskan rancangan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta. Rumusan panitia 9, rumusan Piagam Jakarta tersebut ditetapkan pada tanggal D. 22 Juni 1945. Nomor 15. Nomor 15. Salah satu bukti Pancasila mengalami perubahan dari bentuk sebelumnya dalam rumusan Piagam Jakarta adalah yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 16. Salah satu peran penting yang dimiliki para perumus dasar negara adalah B. Menyuarakan pikiran dan perasaan rakyat Indonesia. 17. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Meskipun dirumuskan oleh pendiri pada tahun 45, sebenarnya dalam masyarakat nilai-nilai Pancasila terpelihara dengan baik. Dalam penyelenggaraan negara, Pancasila menjadi dasar negara, sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila tersebut membawa konsekuensi, yaitu titik C. Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. 18. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Ketua sidang mengajukan sebuah permasalahan mengenai dasar negara. Ada beberapa tokoh yang mengajukan usul rumusan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Pada saat sidang BPUPKI, Ir Soekarno mengusulkan bahwa kebangsaan merupakan sila pertama. Secara lengkap ditulis beri kebangsaan. Pernyataan tersebut berdasarkan informasi tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah D. Pelaksanaan sidang pembahasan dasar negara dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. 19. Dr. Rajiman Widyodiningrat adalah ketua dari lembaga titik-titik. Jawabannya adalah A. BPUPKI. 20. Salah satu peran penting yang dimiliki para perumus dasar negara adalah untuk titik-titik menyuarakan pikiran dan perasaan rakyat Indonesia. Soal nomor 21. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena manusia mempunyai derajat yang sama. Hal ini merupakan contoh penerapan Pancasila yaitu sila titik-titik. Jawaban A. Sila kedua. Nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. 1.
melaksanakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi mewujudkan kemerdekaan. 2. Mewakili pemikiran rakyat pada saat bangsa Indonesia masih menghadapi penjajahan Jepang. 3. Menyatukan perbedaan pendapat antar golongan mengenai konsepsi negara kesatuan yang merdeka. 4. Menyusun dasar negara dengan sebaik-baiknya agar menjadi landasan berdirinya pemerintah Indonesia yang merdeka. Peran perumus dasar negara ditunjukkan oleh nomor titik. Jawabannya adalah D, 3 dan 4. Nomor 23. Perhatikan konsep-konsep berikut. 1. Teori integralistik. 2. Teori perseorangan. 3. Teori internasionalisme. 4. Teori kepentingan umum. Konsep dasar negara yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mester Supomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 ditunjukkan oleh nomor titik. Jawaban adalah A, 1 dan 2. Nomor 24. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Di dalam Pancasila terkandung suatu kehidupan yang dianggap baik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang sejak titik. Jawaban adalah A, sejak adanya masyarakat Indonesia. Nomor 5. Pengamalan Pancasila dapat ditunjukkan melalui perbuatan sehari-hari. Berikut pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah C, menjaga ketenangan dalam kegiatan belajar mengajar. 26. Sikap cinta tanah air yang menimbulkan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara disebut titik. Jawabannya adalah B, patriotisme. Kalau A, nasionalisme, itu adalah cinta bangsa dan negara. 27. PPKI dibentuk oleh Jepang untuk menggantikan BPUPKI. Alasan Jepang membubarkan BPUPKI adalah, jawabannya adalah D, tugas BPUPKI telah selesai, maka perlu dibuat PPKI. 28. Makna penting yang terkandung dalam Piagam Jakarta adalah titik, yaitu ideologi Pancasila menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Nomor 29. Perhatikan cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan masyarakat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai titik. Jawaban adalah B, sebagai dasar negara. Nomor 30. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Hukum Dasar Negara Indonesia telah disahkan. Akibat hukum yang timbul dari fakta tersebut bagi Pancasila adalah disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara. Nomor 31. Semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang menunjukkan komitmen dan semangat siswa terhadap nilai-nilai Pancasila adalah C, pantang mundur dalam mencapai prestasi. Soal nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bekerja sama dalam membangun jembatan Indonesia. 2. Mengembangkan pariwisata untuk menarik wisatawan. 3. Berperan serta dalam kegiatan pemilihan ketua RT. 4. Membaca buku-buku tentang sejarah bangsa. Contoh semangat dan komitmen para perumus dasar negara dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan oleh nomor B, 1 dan 2. Nomor 33. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta menimbulkan reaksi dari warga Indonesia Timur yang diwakili oleh C. Latuharhari.
warga Indonesia Timur keberatan dengan rumusan B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nomor 34. Kewajiban masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa adalah D. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 35. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak ada sila yang menonjol dari sila yang lain. Hal ini karena titik-titik. Jawabannya adalah B. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. 36. Faktor-faktor pembentuk bangsa terdiri dari faktor objektif dan faktor subjektif. Berikut ini yang merupakan faktor subjektif dalam pembentukan bangsa adalah D. Cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional. 37. Muhammad Hatta mengakomodasi aspirasi warga negara Indonesia Timur yang mengajukan sikap kurang setuju dengan isi sila pertama rancangan dasar negara Indonesia yang diambil dari Piagam. Dari pernyataan tersebut, Muhammad Hatta menunjukkan sikap yang patut diteladani oleh generasi muda, yaitu B. Komitmen. 38. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Para tokoh PPKI memiliki jiwa besar. 2. Memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. 3. Mengutamakan kepentingan golongan. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 5. Takut kepada penjajah Jepang. Sikap yang dimiliki para tokoh PPKI pada saat sidang tanggal 18 Agustus 1945 yang menerima perubahan terhadap isi rumusan dasar negara sila pertama sebelum ditetapkan menjadi dasar negara ditunjukkan nomor titik-titik, yaitu 1, 2, dan 3. Lanjut, nomor 39. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Belajar secara kelompok dengan teman-teman sekelas. 2. Menjaga jarak dalam pergaulan. 3. Selalu memakai masker. 4. Merayakan ulang tahun dengan mengundang teman-teman sekampung. Pola pergaulan yang semestinya kita lakukan pada saat pandemi COVID-19 ditujukan pada nomor B, 2, dan 3. Terakhir, pilihan ganda nomor 40. Sebelum sidang pertama, ada penambahan anggota PPKI. Penambahan anggota PPKI dimaknai yaitu B. Mencerminkan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia.